Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran pendidikan seni kerajinan dan prakarya bersama saya, Yovita Sari. Pada kegiatan kali ini, kita akan membahas mengenai berkarya seni kerajinan dari bahan limbah. Mahasiswa diharapkan mampu mengolah kreativitas dan kemandirian yang dimiliki untuk dapat melihat peluang dari karakteristik bahan limbah yang ada di sekitar kita agar diolah menjadi karya seni yang dapat bernilai guna dan ekonomi. Berikut pembahasannya. Pengertian bahan limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah itu sendiri. Berikutnya prinsip pengolahan limbah. Yang pertama ada reduce. Reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan material atau konsumsi terhadap barang jadi, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan relatif sedikit. Yang kedua reuse. Reuse atau memakai kembali. Hindari barang-barang sekali pakai. Usahakan memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hal ini setidaknya bisa memperpanjang jangka waktu sebuah barang atau benda menjadi limbah. Yang ketiga ada recycle. Recycle atau mendaur ulang. Usahakan untuk memilih dan memilah limbah yang masih dapat digunakan atau tidak. Jika terdapat limbah yang bisa didaur ulang, usahakan jadikan limbah itu menjadi sebuah produk yang berguna. Dan yang terakhir ada replace. Replace atau mengganti. Usahakan lebih teliti dalam pemilihan barang atau kebutuhan. Ganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama, serta usahakan memakai barang yang ramah lingkungan untuk mengganti barang-barang yang sulit didaur ulang. Jenis-jenis limbah. Yang pertama adalah limbah organik. Adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya adalah nasi, kulit buah, buah dan sayuran busuk, ampas teh atau kopi, bangkai hewan, dan kotoran hewan, serta bangkai makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua adalah limbah anorganik. Merupakan sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya adalah plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, lampu, dan plastik. Karya seni kerajinan dari bahan limbah. Pengelolaan limbah menjadi karya seni dapat melindungi lingkungan alam dari kerusakan, sebagai hiasan untuk diri sendiri, dan juga sebagai peluang usaha untuk penggerak sektor ekonomi masyarakat. Pengelolaan limbah menjadi karya seni dapat menggunakan beberapa bahan limbah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bahan limbah botol plastik. Bahan limbah botol plastik merupakan hasil sisa aktivitas manusia seperti botol minuman ataupun botol cairan deterjen atau pewangi pakaian. Limbah botol plastik dapat dibuat menjadi karya seni antara lain sebagai berikut. Berikut adalah tampilan dari karya seni dari botol plastik. Yang kedua, bahan limbah kantong plastik. Bahan limbah kantong plastik banyak dijumpai oleh manusia, misalnya ketika seseorang belanja di pasar atau supermarket, membeli makanan take away atau delivery, ataupun ketika ada aktivitas-aktivitas lain yang membutuhkan wadah menyimpan yang mudah dibawa kemana-mana.
Limbah kantong plastik dapat dibuat menjadi karya seni antara lain sebagai berikut. Berikut disajikan gambar dari karya seni dari kantong plastik berupa bunga. Selanjutnya, yang ketiga ada bahan limbah tutup botol plastik. Limbah tutup botol plastik merupakan bagian dari limbah botol plastik. Limbah tutup botol plastik dapat dibuat menjadi karya seni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disajikan karya seni dari tutup botol plastik menjadi sebuah lampu tidur atau lampu hias. Kemudian, tutup botol plastik juga dapat diaplikasikan menjadi kursi, tempat penyimpanan pakaian, wallpaper dinding, kemudian ada juga jam dinding. Yang keempat, bahan limbah sendok logam. Limbah sendok logam biasanya berasal dari sendok-sendok logam di rumah yang sudah tidak terpakai karena sudah karatan, bengkok, ataupun patah. Limbah sendok logam dapat dibuat menjadi karya seni antara lain sebagai berikut. Telah ditampilkan gambar dari karya seni yang berasal dari limbah sendok logam berupa kupu-kupu dan burung. Yang kelima, bahan limbah kaleng bekas. Limbah kaleng bekas diperoleh salah satunya dari limbah minuman kaleng. Limbah kaleng dapat dibuat menjadi karya seni antara lain sebagai berikut. Telah ditampilkan gambar karya seni dari kaleng bekas berupa celengan. Jadi, kaleng bekas yang diperoleh kemudian dilukis dan diberikan lubang di bagian tengah untuk dapat memasukkan uang. Yang keenam, bahan limbah batu apung. Limbah batu apung dapat dibuat menjadi karya seni antara lain sebagai berikut. Telah ditampilkan gambar karya seni dari batu apung yang disusun menjadi kaki-kaki manusia. Yang ketujuh, bahan limbah kayu atau tanaman kering. Limbah kayu atau tanaman kering dapat dibuat menjadi karya seni antara lain sebagai berikut. Telah ditampilkan foto karya seni dari kayu atau tanaman kering berupa figura atau frame foto. Yang kedelapan, bahan limbah compact disc atau CD. Limbah compact disc atau CD seringnya akan dibuang begitu saja tanpa berpikir panjang akan didaur ulang. Namun, limbah ini dapat dibuat menjadi karya seni sebagai berikut. Telah ditampilkan foto karya seni dari compact disc atau CD menjadi sebuah frame foto, cermin, meja, dan kursi. Yang kesembilan adalah bahan limbah kertas. Limbah kertas biasanya akan digunakan untuk tempat membungkus makanan atau bumbu dapur oleh penjual di pasar. Namun, limbah kertas jika diolah menjadi karya seni lain sebagai berikut. Telah ditampilkan karya seni dari kertas koran yang diubah menjadi tas. Dalam ranah pendidikan, berkarya seni kerajinan dari bahan limbah tentunya dapat menjadi solusi tepat dalam penanganan limbah di lingkungan pendidikan. Peserta didik diarahkan untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan karya seni dari bahan limbah. Salah satu penanganan terhadap limbah adalah memanfaatkan limbah tersebut sehingga memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Hal ini akan membawa dampak positif bagi lingkungan. Selain itu, industri daur ulang limbah tentu akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kita tidak harus berpikir dan melakukan hal yang sama seperti orang lain, karena dalam seni, berbeda itu lebih berharga dan diakui. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Sekarang, coba Anda cermati bahan limbah yang ada di sekitar kita. Pahami karakteristiknya dan mulai dikembangkan menjadi karya seni yang bernilai guna dan ekonomi. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.